Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok kelima. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan pada masa kedudukan Jepang. Materi berikut adalah perubahan kebijakan pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945, selama Perang Dunia Kedua, Jepang memberlakukan berbagai kebijakan pendidikan. Mereka menggantikan sistem pendidikan yang ada dengan model pendidikan Jepang. Selain itu, unsur-unsur nasionalisme Jepang ditanamkan dalam kurikulum untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Ada juga beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku diubah. Contohnya, yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Yang ketiga, sekolah swasta baru yang boleh berdiri hanya sekolah di bawah kendali Jawa Hokokai. Apa itu Jawa Hokokai? Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk Jepang untuk membantu perang. Selanjutnya ada kebijakan Jepang yang pertama merekrut Ki Hajar Dewantara sebagai penasehat bidang pendidikan, dan yang kedua menginstruksikan penutupannya sekolah-sekolah Belanda. Jepang mewajibkan bagi setiap murid untuk rutin melakukan pelatihan dan pendisiplinan, antara lain A. Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang atau Kimigato setiap pagi hari. B. Mengibarkan Hinomura atau bendera Jepang serta menunduk menghadap timur untuk menghormati Tenno Haika atau Kaisar Jepang di setiap paginya. C. Melakukan sumpah setia atau Daitoa pada cita-cita Asia Raya. D. Melakukan senam Jepang yaitu Taiso setiap pagi harinya. E. Pelatihan fisik ala militer Jepang. Dan F. Menggunakan bahasa pengantar berupa bahasa Indonesia selain bahasa Jepang. Selanjutnya, kebijakan Jepang untuk melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Yang pertama, penanaman ideologi Hakoichu yang merupakan slogan persaudaraan yang diciptakan Jepang untuk kawasan Asia Timur Raya. Yang kedua adalah melatih guru secara militer beserta sifat semangat Jepang dalam mendidik siswanya atau disebut dengan Nippon Seishin. Yang ketiga, memberikan pelatihan berupa bahasa Jepang, sejarah Jepang, dan adat istiadat Jepang, serta mengikuti kegiatan keolahragaan Jepang, menyanyikan lagu Jepang. Selanjutnya, ada sistem pendidikan Jepang yang mempunyai tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu dan membela Jepang dalam Perang Pasifik, dan mempunyai fungsi untuk menyediakan tenaga cuma-cuma atau romusha dan prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Nah, materi berikutnya adalah sistem pendidikan Jepang. Pendidikan dasar atau Gokumin Gakko, sekolah dasar yang dilakukan selama 6 tahun dan sekolah ini diperuntukkan bagi semua rakyat Indonesia tanpa ada perbedaan status. Yang kedua, pendidikan lanjut atau Shotokyu Gakko. Pendidikan lanjut atau SMP dilakukan selama 3 tahun bagi siswa yang telah selesai menyelesaikan pendidikan dasarnya. Ketiga, pendidikan menengah atau Chugakko. Sekolah menengah atas atau SMA dilakukan selama 3 tahun yang memberikan pembelajaran yang lebih terarah. Yang keempat adalah pendidikan kejuruan atau Kogyo Gakko. Pendidikan kejuruan memberikan pembelajarannya lebih spesifik dan terperinci, serta lebih mengutamakan keahlian untuk terjun ke masyarakat. Yang kelima, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang dibuka oleh pemerintah Jepang adalah Sekolah Tinggi Kedokteran dan Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Oke, jadi selanjutnya itu ada dampak negatif dari kebijakan pendidikan masa kependudukan Jepang. Yang pertama itu adalah turunnya jumlah murid dan sekolah serta guru yang disebabkan karena tidak semua sekolah dibuka. Nah, yang kedua itu adanya peraturan baru terkait bahasa yang digunakan sehingga guru harus dilatih kembali dengan pelatihan bahasa Jepang. Yang ketiga itu terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran dari berbagai macam buku yang menggunakan bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Nah, yang keempat itu banyaknya guru yang dimana mendapatkan pekerjaan hanya untuk menjadi pejabat yang kemudian menjadi masa kemunduran dari sistem pendidikan.
Yang kelima itu terdapat sebuah pemaksaan yang dimana dilakukan oleh orang Jepang terhadap Indonesia untuk menyembah Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dari Dewa Matahari. Nah, dalam hal ini kita akan diwajibkan untuk melakukan penundukan dari badan dengan cara melakukan penghormatan seikere. Dampak positif. Yang pertama, diperbolehkannya bahasa Indonesia. Selama menjajah Indonesia, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda atau segala hal yang berbau Belanda. Alasannya, Jepang berdalih ingin menghapus imperialisme Belanda di Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia cukup diuntungkan karena bahasa Indonesia diperbolehkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ditetapkannya jenjang sekolah. Jepang menghapus sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Kemudian Jepang menerapkan sistem sekolah dengan 12 tingkatannya setara untuk semua lapisan masyarakat. Jenjang sekolah bentukan Jepang itu terdiri dari sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Yang ketiga, pendidikannya bercirikan militerisme. Setiap pagi, seluruh siswa diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, kemudian juga mengibarkan bendera kebangsaan Jepang dan harus menghormat Kaisar Jepang. Jepang tetap memperbolehkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera merah putih berkibar tepat di samping bendera Jepang berkibar. Yang keempat, perbaikan kualitas guru. Jepang membantu melatih guru-guru lokal dalam metode pengajaran yang lebih modern dan efektif. Mereka mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di berbagai bidang. Guru-guru yang terlatih dengan baik dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa. Dan yang kelima, peningkatan akses pendidikan. Dalam rangka memperkuat kekuatan militer dan pemerintahannya di Indonesia, Jepang memberikan perhatian serius terhadap pendidikan. Salah satu dampak positif dari pendudukan Jepang adalah peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Mereka membangun lebih banyak sekolah dan meningkatkan anggaran pendidikan untuk mencakup lebih banyak siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.